sesuai dengan bidangnya kita masing-masing. Karena ilmu Allah itu sangat luas ya. Andaikan kita, lautan itu jadikan kita, tidak cukup untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Ya kalau yang jurusan bahasa Inggris, ya harus menonton dalam bidang bahasa Inggrisnya. Yang jurusan teknik, ya harus menonton dalam bidang tekniknya. Tapi kalau misalkan sudah mapan yang bidang teknik, ilmunya sudah mapan, ya jangan jadi pembobol bank lah. Akhirnya nanti ilmunya itu aplikasi sekat ilmunya itu tidak sesuai dengan aturan-aturan dari syariat. Dari saking pentingnya kita mencari ilmu, ini sebelum masuk pembahasannya, Bapak Imam Syafi'i itu mengatakan dalam kitabnya Al-Um, ya, wa man fatahu ta'lim waqta shababihi fakabbir alaihi arba'an wafati. Barang siapa para pemuda yang tidak mau belajar, yang tidak mau menuntut ilmu waktu mudanya, di waktu dia masih menjadi pemuda, fakabbir alaihi arba'an wafati, maka bertakbirlah 4 kali untuk kematiannya. Artinya apa? Pemuda yang malas untuk mencari ilmu itu dianggap sebagai orang yang meninggal. Makanya ada makalah Arab itu mengatakan hayatul mautul alim hayatuhu wa hayatul jahil mamati. Kehidupan orang yang kematian orang yang alim itu adalah kehidupannya. Sedangkan kehidupan orang yang bodoh itu adalah kematiannya. Artinya apa? Orang yang berilmu meskipun meninggal dia tetap hidup. Sebaliknya orang yang bodoh meskipun dia hidup dianggap mati. Kenapa? Karena nggak ada potensi keilmuan yang bisa dimanfaatkan, yang bisa diambil faedahnya. Kan begitu. Makanya nggak sama antara orang yang hadir dengan orang yang jahil, nggak sama. Bahkan yang mengaku itu bukan hanya maqalul ulama saja, tapi Al-Quran pun juga menyatakan. Mana dalam Al-Quran? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kita punya. Dilanjut dengan penyampaian kata-kata bijak yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Man lam yaduk mawqa'an li sa'atan hajarru 'adul jahli inda hayati. Barang siapa yang tidak mau mencari ilmu, tidak mau mencicipi pahitnya ilmu walaupun sesaat saja, maka dia harus siap-siap menerima hinanya kebodohan sepanjang masa. Hidupnya nggak ada gunanya di masyarakat. Ya, siap-siap dia itu akan menerima akibatnya apa? Hinanya kebodohan. Itu nggak akan didudukan di dalam masyarakat. Dalam yaduk muraqa'an dulu sa'atan tajarra'a illa jahli ila hayati. Kemudian ada makalah lagi yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu hayatul fata. Bahkan di sini beliau sampai berkosa menyebut nama Allah. Dari saking pentingnya mencari ilmu. Bagaimana beliau berjauh? Hayatul fata wallahi bil ilmi wal tuqa. Idza lam yakuna la'tibara bidati. Demi Allah, kehidupan seorang pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Nah, ini hanya kajian ini sangat urgent, sangat penting. Karena kajian semacam ini akan memberikan kita seimbang keilmuan. Jelasnya, kalau misalkan ilmu dan takwa itu nggak ada dalam diri kita, la'tibara bidati, maka nggak ada kehidupannya itu tidak dianggap. Ini perlu digarisbawahi bahwa di sini ada istilah al-ilmu wa-tuqa. Tidak semuanya al-ilmu, tapi ada kata-kata al-tuqa. Apa tuqa itu? Ketakwaan. Jadi nggak cukup orang yang berilmu dengan ilmu itu sendiri nggak cukup, tapi harus diimbangi dengan ketakwaannya. Makanya tema sekarang ini berusaha mengajak kita bagaimana kita mengkolaborasikan antara ilmu dan takwa, ya kan? Nilai-nilai tertib, kemudian santun, kemudian apa lagi? Unggul ya. Nah, nilai-nilai tertib, sopan, peduli menuju apa? Magnet unggul.
Nah, ini sangat pasti. Bagaimana kita menjadi unggul, mahasiswa yang unggul dengan keilmuan kita dan ketakwaan kita. Banyak orang yang berilmu tapi tidak takwa, sehingga mengimplementasikan keilmuannya di jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kata kita ini kata saya tadi tidak menjadikan ilmunya sebagai alat atau perantara untuk membobol uang. Tapi bagaimana untuk membantu uang. Nah, ini pentingnya dari sebuah perjalanan dalam mencari ilmu pengetahuan. Kemudian kita masuk pada pembahasan sekarang. Ada beberapa hal ini yang menjadi kajian khusus, kajian spesifik, kajian penting ini diantaranya adalah nilai-nilai tertib. Kalau terkait dengan aktualisasi tadi sudah disampaikan oleh saudara Husni ya. Tapi intisari dari aktualisasi itu bagaimana kita mampu mewujudkan apa yang kita inginkan. Itu aktualisasi. Jadi kalau misalkan yang kita inginkan di sini adalah bagaimana kita menjadi mahasiswa yang unggul, ya, yang mengedepankan nilai-nilai tertib, nilai-nilai santun dan peduli, ya maka kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan hal apa saja yang bisa kita unggul dalam bidang tersebut. Kemudian berbicara masalah nilai-nilai tertib, maka kita harus ketahui apa itu tertib. Ya, apa itu tertib? Coba ini kan bentuknya kajian, bukan apa. Jadi kalau kajian itu sama rata semuanya. Di sini saya berposisi hanya sebagai pembicara saja. Tapi kalau dari aspek pengetahuan ini sama semua, tidak ada perbedaan. Saya ini mahasiswa, kalian juga mahasiswa. Cuma saya sebagai senior, kalian sebagai junior. Tapi kalau dari potensi keilmuan tidak menutup kemungkinan saya dengan kalian itu sudah sama. Yang membedakan hanya kalau saya sudah berjenggot, kalau kalian masih belum berjenggot. Makanya yang saya harapkan di sini nanti di antara teman-teman, di antara mahasiswa dan mahasiswi di sini juga memberikan sumbangsi pemikiran. Bukan hanya saya saja yang aktif dalam berkomunikasi, kan begitu. Coba saya minta sekarang siapa yang bisa memberikan definisi terkait tertib. Coba saya tunjuk yang himmah. Ini satu orang ini. Ini spesial berarti ini. Coba menurut siapa namanya? Ruqayyah. Ya. Apa itu tertib? Semampunya. Iya, nggak apa-apa. Kita harus menghormati pendapat orang. Di dalam Islam kita juga diajak tertib. Ya. Di dalam jadi kalau menurut saya tertib itu apa ya? Intinya kayak menempel urutan. Ya. Urutan. Berurutan. Ya, betul. Kalau dari sholat kita awali dari takbiratul ihram, niat, kemudian takbiratul ihram dan sebagainya. Berurutan. Ini menurut pendapatnya Mbak Ruqayyah. Ya, Ning Ruqayyah, bahwa takbir itu berurutan. Coba saya minta dari yang mahasiswa yang parasnya kayak dukun nih. Coba menurut sampean itu apa? Takbir. Waalaikumsalam. Menurut saya kalau tentang tertib ini yang di sana seperti saya dikatakan kembali tertib adalah berurutan. Ada juga Indonesia lain tertib itu mematuhi ya begitu. Ya kurang lebihnya kayak gitu. Nah, betul, ya itu mungkin ya. Dari dua pernyataan yang disampaikan oleh saudara siapa Mbak Dukun,
Enggak seperti itu ya, maaf ya, saya nggak tahu namanya, cuma kenal wajahnya saja. Dan Bang Rukoya itu kan nggak ada pernyataan yang bersimpangan, nggak ada, semuanya bisa didengarkan. Nah, cuman secara komprehensif, tertib itu adalah melakukan tindakan sesuai aturan. Itu tertib. Jadi kita harus berusaha bagaimana apa yang kita lakukan itu sesuai dengan aturan. Kalau misalkan dalam sholat contohnya, ya maka kita harus melakukan sholat itu sesuai dengan aturan. Karena tertib itu untuk mengatur jalannya tindakan kita yang dilakukan sehari-hari. Jadi itu yang disebut dengan tertib. Ya. Tentunya banyak landasan-landasan ya terkait tertib baik dari hadis maupun Al-Quran. Salah satunya dalam hadis yang disampaikan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, saya ambil di kitab Sahih Bukhari ini, terjemah Sahih Bukhari. Di sana ada pernyataan berupa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, as-sam'u wa ta'at 'alal mar'i muslim. Berbakti itu wajib hukumnya bagi orang muslim. Nah, bima ahabba wa kariha. Nah, dalam sesuatu yang ia cintai, yang ia senangi maupun dia benci. Begitu. Malam yu'mar ini yang perlu kita bahas, yang perlu kita garis bawahi. Malam yu'mar bima'siyatin. Selama kita itu tidak diperintahkan untuk melakukan maksiat. Fa idza umira bima'siyatin fala sam'a wa la ta'at. Nah, apabila kita itu diperintah untuk melakukan maksiat, maka tidak ada kata tertib atau tidak ada kata taat. Karena tertib itu adalah taat, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Makanya ada maqal Arab mengatakan gini, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak ada rasa taat atau enggak ada nilai-nilai taat bagi kita apabila itu berkaitan dengan urusan maksiat kepada Allah. Contoh, Mas Rohim atau Mas Ismail Mubarak, ya. Mas Ismail Mubarak ini adalah orang tokoh yang sangat berpengaruh di masyarakat. Kemudian Mas Ismail Mubarak memerintahkan Mbak Ruqayyah untuk, ya maaf ya, untuk pacaran sama Mas siapa ini? Nah, ya, Mas Musmin. Nah, karena ini juga merupakan perintah ini. Tapi perintahnya itu bernuansa maksiat kepada Allah. Nah, maka ini dakwah asal makhlukin di maksiatil khaliq. Haram bagi Mbak Ruqayyah ini untuk mengikuti perintahnya Mas Ismail Mubarak. Meskipun Mas Ismail Mubarak ini merupakan orang yang berpengaruh, orang Pak Kiai misalkan. Turbannya 7 lapis misalkan. Jadi tidak boleh diikuti. Nah, meskipun ini seorang gurunya, orang tokoh, tidak boleh. Atau meskipun Nabi Muhammad saja yang memerintahkan kita untuk melakukan maksiat, tidak boleh memerintahkan kita, tapi perintahnya bernuansa maksiat, maka itu tidak boleh. Itu tertib namanya. Tertib itu adalah taat. Tertib sama dengan taat, melakukan tindakan sesuai dengan aturan. Itu tertib. Makanya dalam makalah lain itu dikatakan undur maqala wala tandur mangkola. Ya, benar. Mangkola, undur mati wala tandur mangkola. Lihatlah apa yang dia katakan, tapi jangan lihat siapa yang mengatakan. Meskipun syekh, ilmunya tinggi, tapi yang dikatakan jelek, jangan diambil itu. Ya, jangan diambil. Jadi, apa misalkan ada pernyataan dari maling, tapi isi kata-katanya bagus, ya kita harus ambil. Paham ya? Itu yang maksud dengan taktik. Jadi taktik itu sama dengan taat. Seperti yang disampaikan oleh Mas Siapa tadi. Ya, yang pakai kopiah dukun itu. Ya. Jadi itu taktik sebenarnya. Jadi kita sebagai mahasiswa, bagaimana nanti kita menanamkan nilai-nilai tertib. Nah, nilai-nilai tertib. Sehingga nanti bisa jadi dengan ketertiban yang kita lakukan akan menjadi mahasiswa yang unggul, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Itu yang terpenting. Kemudian nilai-nilai tertib santun. Nah, ini santun. Apa itu santun? Yang nanya lagi sekarang. Yang ini
Siapa namanya ini? Hah? Zahiroh. Zahiroh itu orang yang menanam bunga. Nah, Zahiroh. Apa itu santun? Menurut sampean Pak Zahiroh. Ini kan konsepnya konsep kajian. Baik. Apa itu santun? Tidak apa-apa. Gini loh. Ada beberapa Arab mengatakan gini. La takhafu al-khata' fa inna khawfal khata' kabir. Janganlah kalian takut salah. Karena takut salah itu sudah merupakan kesalahan yang besar itu. Bahkan kalau menurut konsep ulama usul fikih ya, orang yang ijtihad, man ijtahada tsumma akhta'a falahu ajrun wa man ijtahada tsumma asabba falahu ajrun. Orang yang berusaha berijtihad menjawab sebuah pertanyaan misalkan kemudian yang dijawab itu keliru, maka dia mendapatkan satu pahala. Dan apabila jawabannya benar, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Jadi daripada nggak menjawab, lebih baik menjawab meskipun salah, karena ada kesempatan untuk mendapatkan satu pahala atau dua pahala. Ayo, apa itu satu? Tidak apa-apa, santai saja. Dan mohon nanti kajian semacam ini kalau bisa dicatat ya, biar ada tambahan ini, nilai tambahan ini. Menurut Pak Zahiroh, apa itu santun? Bisa? Santun adalah ini. Santun. Menghargai. Ini kan sebuah jawaban. Jadi santun itu adalah menghargai, ya. Dan yang satu lagi, jadi yang kopiah tinggi ini kayak bajingan syariat. Ya, apa itu santun? Itu baik. Santun itu baik. Kalau dari bahasa Hiro, santun itu adalah apa tadi? Menghargai, yang itu baik. Ya, bagus. Ini merupakan pernyataan yang harus dipertahankan. Ya, bagus. Santun itu biasanya, ya, ini merupakan potongan kata yang biasanya selalu bergantian dengan sopan. Di mana ada sopan pasti ada santun. Sopan, santun. Kamu itu besar, kamu itu sebagai anak harus tahu sopan santun dong. Karena ada seperti itu. Nah, jadi santun itu sebenarnya adalah sikap lemah lembut dan tindakan baik. Betul yang disampaikan oleh saudari dan saudara yang lain. Santun itu menghargai bagaimana kita berusaha bersikap lemah lembut kepada orang lain dan menghargai orang lain. Kita hidup itu jangan arogan. Kadang-kadang dengan jabatan yang kita miliki, dengan harta yang kita miliki, kita itu tidak mau bersikap santun kepada sesama. Tidak mau bersikap sopan santun. Contohnya, misalkan waktunya jadi bosnya siapa, misalkan jadi bos tukang becak, misalkan sukses, rumahnya 3, mobil Alphardnya 8, kemudian ada lagi butuh sumbangan masjid, misalkan habis kan ikan dana, karena ini orangnya grenteng, kurus, nggak dihargai. Ini tindakan yang tidak bagus, ini tindakan yang tidak terpuji. Jadi sopan santun itu bagaimana kita berusaha bertindak baik atau berperilaku baik, berusaha menghargai sesama manusia, sesama teman yang dulu bosku. Makanya saya itu sempat punya cita-cita gini. Kalau saya misalkan mendapatkan pendapatan 1 bulan 10 juta saja, nah ini sempat saya memiliki TikTok, rencana seperti ini. Maka paruh dari pendapatan saya akan santunkan, akan dijadikan modal untuk membantu anak-anak yatim atau ingin membantu santri-santri yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan. Nah, ini kan sudah ada nilai rahmah, ada nilai rahmah dalam diri kita. Intinya santun itu kana fi fuadina wa qulubina rahmatun wa rahmah. Dalam hati kita ada nilai-nilai kasih sayang kepada orang lain. Nah, itu yang disebut dengan santun, sikap lemah lembut kita terhadap orang lain. Nah itu.
Dan ini harus terwujud juga dalam diri kita sebagai mahasiswa. Jangan semena-mena mentang-mentang kita jadi mahasiswa kita bersikap arogan. Ini tidak boleh, kita tidak boleh sombong. Allah dalam firman-Nya wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kalian menginjakkan kaki kalian di atas bumi ini dalam keadaan sombong, kecuali dalam beberapa hal. Kita boleh sombong. Bahkan Islam itu sangat menganjurkan kita sombong. Mana ada sombong yang diperbolehkan? Ada. Mana landasannya? Ini sabda Rasul, al-kibru 'alal mutakabbir sadaqah. Al-kibru 'alal mutakabbir sadaqah. Sombong dibalas sombong itu sedekah. Jadi ada sombong, ya. Ada kalanya kita itu diperbolehkan untuk tidak bersikap sopan kan? Kapan? Apabila kita menghadapi orang yang sombong pula. Contoh, ya saya kasih contoh lagi. Ini siapa yang anggota markas dulu ini? Nah, Rohim ya, Mas Rohim ya. Ini kembar ini, ini kembar ini. Mas Rohim ya. Mas Rohim ini orangnya sombong. Yang menjadikan Mas Rohim sombong ini karena istrinya sangat cantik, ya, melebihi Syahrini misalkan. Harta ada, pesawat dengan 5, sombong. Dia sombong. Kemudian apa tindakan yang harus kita lakukan untuk menjadikan Mas Rohim ini sembuh dari kesombongannya hingga dia menjadi insan yang sempurna yang diridai oleh Allah dan Rasulnya? Maka kita harus menyombongi dia, menyombongi Mas Rohim. Semisal kita harus berlagak sombong juga, memamerkan kekayaan kita, supaya dia berpikir juga, oh ternyata yang kaya bukan hanya saya, tapi Mas Subagri juga kan kaya. Meskipun dia kurus kerempeng, ternyata dia banyak uangnya. Jadi buat apa saya sombong? Nah, berangkat dari ini, karena kekayaannya masih ada yang menandingi, besar kemungkinan, tidak menutup kemungkinan, Mas Rohim ini akan reda dari sifat kesombongannya. Makanya al-kibru 'alal mutakabbir sadaqah. Sombong dibalas sombong itu sedekah untuk menciptakan kesadaran dalam diri orang yang sombong. Tapi bagi orang yang sombong yang pihak kedua ini bukan bertujuan yang lain, tapi untuk menciptakan kesadaran dalam diri orang yang sombong yang pertama ini. Paham ya? Nah, itu. Jadi kita itu sebagai mahasiswa untuk menjadi mahasiswa yang unggul dan daya saing kita kuat, maka kita harus mengedepankan nilai santun, bersikap lemah lembut kepada orang lain, ya. Tambah lagi dengan sopan. Kemudian di sini ada kata-kata peduli. Nah, ini yang jarang saya temukan nih. Ini yang jarang saya temukan. Ini istilah Maduranya itu, orang yang tidak mau peduli itu padan beli sama hanya dengan kacang lupa kakoli masrainnya. Kan kadang-kala ada seperti ini. Mas Ismin Mubarak ini dulunya menjadi orang yang sukses dengan perantara saya misalkan. Kemudian ketika Mas Ismin Mubarak jauh lebih sukses daripada saya, kemudian saya butuh pada Ismin Mubarak, kemudian saya dicampakkan. Ini manusia macam apa ini? Ini Fir'aun ini. Nah ini sikap yang tidak bagus ini. Nah, makanya apa rasa peduli dari Mas Ismin Mubarak ini harus kita pada, tidak boleh sirna, tidak boleh putus dari dalam jiwanya seperti itu. Sifat apa ini peduli, ya. Sifat pedulinya harus tetap kontinu naik, ya. Tetap terpasang dalam dirinya, tidak boleh dihilangkan seperti itu. Kemudian landasan terkait peduli ini sebenarnya definisinya itu adalah rohmah atau rohmah. Nah, rohmah atau rohmah, apa rohmah dan rohmah? Penuh kasih sayang. Semisal ada anak yatim yang kelaparan, ya, kemudian kita melihatnya, kita punya uang, kita ngasih, itulah yang disebut dengan peduli. Berarti kita peduli akan kehidupan anak yatim itu, membiayai orang-orang atau santri-santri yang tidak mampu akan pendidikannya, kita biayai supaya dia menjadi orang yang sukses juga. Itu namanya yang disebut dengan peduli, atau dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan rohmah ataupun rohmah. Landasan terkait dengan peduli ini banyak sekali, ya. Yang pertama saya ambil dari Al-Quran, ya. Dalam Al-Quran firman Allah
Baik. Nah, ini dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ayat ini sudah populer ini. Dijadikan landasan-landasan oleh anak-anak ini. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ayat ini mengajak kita bagaimana kita itu mengedepankan nilai-nilai peduli. Bagaimana kita peduli terhadap sesama muslim. Tapi dalam masalah kebaikan, bukan dalam masalah keburukan. Kalau misalkan dalam keburukan ya jangan. Misalkan Mbak Zahiro ingin melakukan maksiat, kemudian dibantu ya oleh Mas Muslim Mubarak, ini tidak boleh. Ini karena ini sangat bertentangan dengan agama. Itu. Dan juga ada hadis yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud itu, oleh Ibnu Umar, bahwa Rasulullah itu bersabda, Ar-Rahimun yarhamhum Ar-Rahman, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang peduli, orang yang penuh dengan belas kasih itu akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ini jaminannya. Kalau kita itu peduli, belas kasih kepada orang-orang yang ada di bumi Allah, maka mereka tentara langit, ya, hamba-hamba Allah yang ada di langit itu akan peduli kepada kita juga. Ini ada jaminan dari tindakan kasih sayang kita. Jadi kalau misalkan kita kasih sayang kepada sesama muslim, sesama manusia, maka ada jaminan Allah itu akan memberikan kita jaminan kasih sayang juga. Kan ini merupakan tindakan yang baik. Bagaimana firman Allah, Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Kasih sayang Allah, pedulinya Allah itu dekat dengan orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Dan saya yakin ya, kita semua pada saat ini sedang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kajian semacam ini termasuk perilaku yang terpuji, perilaku yang baik. Sesuai janji Allah, Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah, pertolongan Allah, kasih sayang Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Kemudian ini yang 3 poin yang disampaikan tadi, mulai dari tertib, santun, dan peduli, ini tidak lepas dari yang namanya akhlak al-mahmud, ya, al-khuluq al-mahmud. Apa itu al-khuluq al-mahmud? Akhlak itu diklasifikasikan menjadi 2 bagian. Ada akhlak sayyi'ah, ada akhlak mahmud. Ya, makanya Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya menjelaskan, menginterpretasi terkait akhlak dengan daunnya hay'atun fin nafsih. Ini rasikhatun anha tasdurul af'al bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yah. Fa in kana al-hay'atu bihaythu tasduru anha al-af'alu al-jamila al-mahmuda 'aqlan wa shar'an summiyat khuluqan hasanah. وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقا سيئا. Pak, siapa yang bisa mendefinisikan ini? Kasih hadiah uang 50.000. Ayo, Imam Ghazali menyatakan dalam Ihya itu bahwa akhlak itu adalah hay'atun, ya, hay'atun rasikhah, hay'atun fil nafsi rasikhah, tasduru anha al-af'al. Tasduru an al-af'al bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yah. Siapa yang bisa mendefinisikan sampai sini? Tapi dengan buka internet, ya jangan buka internet. Kalau buka internet nanti bisa semua ini. Saya kasih jaminan uang 50.000. Ini syukur-syukur buat beli paketan nanti ini 4 gitu. Ayo. Imam Ghazali menyatakan hay'atun bin nafsi rasikhatun anha tasdurul af'al bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yah. Barangkali rohib, mana rohib kok? Ini kan alumni bahasa Arab ini, pasti bisa ini. Ayo, apa itu translate-nya dari perkataan yang disampaikan oleh Imam Ghazali?
tiga hal yang saya sampaikan tadi, mulai dari nilai-nilai tertib, nilai-nilai santun, nilai-nilai peduli, itu tidak lepas dari konsep akhlak. Semuanya masuk dalam naungan akhlak. Tapi akhlak itu apa? Kalau definisinya sudah tadi oleh Imam Ghazali dalam teksnya. Akhlak itu adalah hayatun fil nafsi rasikhatun anha tasdurul af'al bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ruqyah. Coba ini jelas sedikit, ada jaminan uang 50.000 kalau bisa. Ini bisa? Bisa. Emang lo buat menaktir ceweknya nanti tetap siun. Gimana? Ngapain itu? Ah? Ngapain? Apa hayah itu? Coba, hayah. Ini makan bahasa Arab dulu ini. Apa hayah? Sekarang. Mana? Ini koming. Ini julukannya apa dulu di markas? Anggota markas itu. Rasa kopi. Oh iya. Satu masa dengan Waisul Qurnain ya? Betul. Waisul Qurnain yang orang belukuran, yang orangnya tampan itu. Oh, kurang brengsek. Yang sering dijadikan takaran ini. Maaf, ini saya suka guyon ya. Maaf, jangan diambil hati. Mungkin saudara apa? Siapa ini? Hah? Saudara Iqman bisa. Iya. Turut ya, Pak. Ya, saudara Iqman bisa mentranslate hayatun fin nafsi rasikhatun anha tasdurul af'al bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yah. Terlalu banyak. Bahasa Inggrisnya apa? Mungkin ada bahasa Inggrisnya. Ini yang dari bahasa Inggris. Pak Ustaz. Tiba. Tiba mana ada di tiba? Tidak ada. Bukan kakak itu translate bahasa Inggris. Oh, ini jurusan bahasa Inggris ya? Maaf, saya tidak bisa bahasa Inggris. Saya bisanya bahasa Inggris itu cuma mengatakan I love you, gitu. I like you, itu bisanya. Kalau yang lain saya tidak bisa. Tapi saya target sekarang saya tetap belajar bahasa Inggris di santri. Semuanya ini di pondok. Saya tetap belajar bahasa Inggris di sana. Karena bagi saya nggak ada kata gengsi untuk belajar. Gitu. Terus terang saya itu setiap malam Selasa dan malam Jumat itu mendatangkan santri. Ya, santri namanya untuk mengkursus saya bahasa Inggris. Cuman masih berjalan hanya 2 minggu. Karena bagi saya, maaf ini tambahan ya, bahasa Inggris itu bukan bahasa yang munafik ternyata. Toh meskipun antara bacaan dengan tulisan tidak sama, saya dulu ikut kursus bahasa Inggris, fonologi nyampe fonologi itu disuruh, pokoknya mulut saya ini diperong-perong, tidak betul-betulnya. Antara no, ya apa itu? Nah, pokoknya kesulitan itu. Makanya saya marah bahasa Inggris, bahasa munafik. Tapi pada akhirnya saya itu kasta, menyesal mengatakan seperti itu. Bahkan saya sekarang itu punya orientasi bagaimana anak saya nanti, keturunan saya harus ada yang pintar bahasa Inggris sehingga bisa menyebarkan dakwah di Inggris dan Jambi. Sehingga banyak orang-orang anak yang masuk Islam dengan bahasa Inggrisnya. Tapi jawabannya masih ada di alam gaib. Ya di alam bersih itu. Ya mungkin bisa ditranslate. Ya. Ya. Dan hayat ini saya bimbing ya. Hayatun fin nafsi. Ayo. Bacaan hati yang disukai oleh perempuan. Bukan. Bacaan hati yang dikejar oleh perempuan. Ya, tasduru anhal af'al. Al-jamila al-mahmudah. Aklan wa syar'an. Sudah jangan al-mahmudahnya saja langsung. Tasduru anhal af'al atau anha tasdurul af'al. Ya sudah. Kalau nggak ada, ya terpaksa uang 50.000 saya masukkan lagi ke dalam kantong. Jadi yang dimaksud dengan akhlak menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'nya itu adalah sebuah tabiat, ya, sebuah tabiat atau sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya perbuatan-perbuatan itu bisa timbul tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Jadi itulah akhlak. Tindakan yang keluar dalam jiwa
tanpa melalui proses berpikir ataupun pertimbangan, itu dorongan dari akhlak. Tapi untuk sementara teman-teman, ya termasuk saya sendiri, ya kadang-kadang menilai akhlak itu sebagai hal yang baik. Padahal tidak, ini masih general. Akhlak itu mencakup akhlak sajiah, akhlak mahmudah, akhlak mahmudah, akhlak madmumah. Jadi setiap tindakan yang didorong oleh jiwa kita, yang timbul dari jiwa kita, tanpa ada proses berpikir ataupun pertimbangan terlebih dahulu, itu namanya akhlak. Contoh, semisal Mas Ismail Mubarak perhatian sama Mbak Zahira. Nah ini kan tindakannya itu adalah akhlak. Apakah Mas Ismail Mubarak pernah berpikir sebelumnya untuk melakukan tindakan perhatian sama Mbak Zahira? Tidak terpikirkan itu, tapi timbul secara spontanitas. Itulah akhlak. Makanya kalau misalkan tabiat atau sifat yang keluar dari jiwa kita itu bernilai positif, maka akhlak disebut dengan akhlak mahmudah. Tapi kalau sebaliknya, kalau misalkan yang keluar dari jiwa kita itu adalah berupa pekerjaan yang bernilai negatif, maka itu disebut dengan akhlak sayyi'ah. Itu. Jadi semuanya yang kita bahas dari awal itu, mulai dari nilai-nilai tertib, nilai-nilai santun, peduli, itu semuanya ada dalam akhlak. Karena semua tindakan mulai dari nilai tertib, santun, dan peduli itu keluar dari kita, dari diri kita, tanpa terlebih dahulu kita berpikir atau melakukan pertimbangan. Ya. Makanya Nabi Muhammad itu dikasih jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai bapaknya akhlak. Sebagai bapaknya akhlak dengan sabdanya, dengan firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Enggak ada yang bisa menandingi akhlaknya Rasulullah karena ada dalam Al-Qur'an itu sudah. Wa innaka, bahkan di sini pakai taukid. Kalau dalam gramatikal bahasa Arab itu inna ditaukid untuk mengokohkan sebuah pernyataan. Wa innaka la'ala, bahkan di sini pakai lam ibtida, diperkuat lagi. Ada dua alat taukid. Yang pertama inna, dan yang kedua di sini adalah lam ibtida. Nah, lam ibtida itu juga fungsinya sebagai taukid. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad betul-betul seorang yang memiliki akhlak yang agung. Makanya kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi untuk memiliki nilai unggul, ya, menuju mahasiswa unggul dan berdaya saing, tentunya kita harus menanamkan nilai-nilai akhlak dalam diri kita. Nilai-nilai akhlak meliputi rasa peduli, rasa nilai-nilai tertib, santun, dan peduli. Maka secara spontanitas apabila tiga komponen ini adalah ada dalam diri kita, secara otomatis kita itu akan menjadi mahasiswa yang unggul. Pertanyaannya sekarang, bagaimana untuk mengaktualkan itu semua? Bagaimana supaya nilai-nilai tertib, nilai-nilai santun, nilai-nilai peduli dalam diri mahasiswa itu terrealisasi? Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Saya minta jawaban dari ini yang badannya kekar. Ini siapa nih? Mas Kubra dulu. Mas, ayo dari Mas. Enggak apa-apa, kita ini sama. Nawari. Kita sama. Ya, sama-sama manusia dan sama-sama mau mencari ilmu. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan min al-'ilmi wasbah fi buhurin qawaidi. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang harus kita lakukan untuk mengaktualkan nilai-nilai tertib, santun, dan peduli kepada bagi kita mahasiswa sehingga kita menjadi mahasiswa yang unggul dan berdaya saing? Apa yang harus kita lakukan? Enggak apa-apa, ini pikiran bebas. Mahasiswa itu hurratul fikir, indahum hurratul fikir. Mereka punya hak untuk berpikir. Masih belum ada pandangan. Saya pindah ke yang putri yang tengah ini. Siapa Mbak siapa? Saya punya ponaan namanya anak dua mewajah, persis seperti itu wajahnya. Hampir ya, hampir. Anak dua mewajah. Ayo.
bukan kudu iya. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang harus kita lakukan supaya nilai-nilai tertib, santun dan peduli itu tertanam dalam diri kita sehingga kita menjadi mahasiswa yang unggul dan berdaya saing. Jangan takut keliru. Di awal saya sudah sampaikan, la takhaful khata, inna khafal khata kabir. Benar ya? Sahih. Ini teman saya dulu di pakar bahasa Arab. Bahasa Arab itu mengatakan jangan takut salah. Takut salah itu sebenarnya sudah merupakan kesalahan yang besar. Apa yang harus kita lakukan? Kita mahal loh, mahasiswi loh. Mahasiswi itu dinotabene-kan sebagai orang yang mahakarya, bisa menciptakan karya, produktif. Pemikirannya sudah luas. Itu mahasiswa ya. Bisa. Jangan-jangan hanya bisa cetan dengan jawabnya setiap malam ini. Maaf ya, saya suka guyon ya, jangan diambil hati ya, jangan diambil hati. Karena saya juga cetan dulu dengan mantan saya gitu. Meskipun terus-terus kayak gini, ini ada mantannya ya. Kemudian juga tahun kemarin ketika menggarap, ya nggak apa-apa cerita dulu ya. Siap. Saya diambil hikmahnya nanti. Ketika menggarap proposal, saya itu mau dinikahkan dengan seseorang santri. Ya sudah lama berhubungan. Cuman 3 hari menjelang pernikahan, ketika undangan sudah di-share semua, materi-materi kebutuhan pernikahan ini sudah ada semua, tinggal cukup saben setek beli, kok saben setek beli. Tunangan saya itu ya maaf ya bisa diambil ibroh dari kaum hawa nanti ya. Jadi ketahui ini ada aturan, ini nggak tertib. Dia tega menusuk saya dari belakang atau seling. Jadi sakitnya di sini ya. 8 bulan saya nggak bisa move on dulu. Seperti itu. Ya nasibnya saya, tapi saya yakin jodoh itu nggak kemana-mana. Jadi berangkat dari itu ya istilah Madura ya babu, cari lain saja. Jadi lain. Jadi sampai sekarang saya masih trauma. Saya doakan yang semuanya ini semoga pasangannya ini harmonis ya. Tidak seperti saya ini. Ya, coba kita kembali ke fokus pembahasan sekarang. Apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan nilai-nilai tertib, santun dan peduli dalam diri kita sehingga kita menjadi mahasiswa yang unggul dan berdaya saing yang tinggi. Saya kasih gambaran dalam Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kiranya apa? Saya kembalikan ke siapa ini? Saya kembalikan ke Pekam. Moderator. Coba Pak Moderator barangkali bisa memberikan gambaran tindakan apa yang harus kita lakukan untuk mengaktualkan nilai-nilai tertib, santun dan peduli dalam diri kita sehingga kita menjadi mahasiswa yang unggul dan memiliki daya saing yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah saya bisa memaparkan sedikit tentang tertib. Tidak apa-apa meskipun banyak, tidak apa-apa. Atau santun. Ya. Kalau tertib atau mengikuti aturan, mana dalam kitab sebenarnya ya kan tertib itu kan dalam kitab sebenarnya kan apa ya, urut dari depan sampai ke belakang. Berarti kita melaksanakan wudhu. Kalau kita melaksanakan wudhu itu bukan dari belakang tapi dari depan, dari niat. Setelah itu kita bermuka, itulah tertib. Atau kita tidak menyalahi aturan dari perundang-undangan yang ada di pesantren ataupun di kampus. Tidak demo sembarangan. Kritis itu. Ya. Kalau santun itu
kata lain itu baik atau peduli. Saya rekam tulis satu itu, menghargai orang lain, menghargai hak-hak orang lain. Yang mana santun itu tidak sewenang-wenang kita melaksanakan apa yang kita dilaksanakan. Adanya kewajiban seorang itu kita laksanakan. Seandainya kita menjadi seorang bendahara ya, di suatu organisasi, dan ada anggota lain yang mengatur jalannya acara tentang kebendaharaan, dia mengatur semua. Sedangkan ada yang jadikan sudah bendahara yang mengatur keuangan. Tapi ada yang melenceng dari anggota dari satunya untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu kan dinamakan tidak santun ya. Melenceng dari santun. Santun itu kan perbuatan yang baik, peduli hal-hal yang negatif lah semacam itu. Untuk peduli, kita saling peduli sama teman, manusia. Kalau kita ada teman yang kelaparan, atau dikatakan di pondok lah, ada teman kita yang tidak EGRM, jangan dan kalau kita harus mengasihi, peduli bahwasanya dia belum dikirim. Nah, kita untuk kenapa kita itu harus mengasihi sebagian yang sudah yang sebagian yang kita miliki, seperti nasi, satu bungkus, sudah bungkus. Karena itu kepedulian kita sesama manusia. Karena ada hadis khairunas anfa'uhum linnas. Itulah saya. Terus ini sudah disimpulkan tadi ya. Cuman pertanyaannya, apa yang tindakan yang harus kita lakukan untuk menciptakan atau mengaktualkan nilai-nilai tertib, santun dan peduli dalam diri jiwa kita sebagai mahasiswa, sehingga kita bisa menjadi mahasiswa yang unggul, memiliki daya saing yang tinggi. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus kembalikan pada ayat yang tadi yang saya sampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu ayat ini mengarahkan kita, mengajak kita bagaimana kita itu untuk sadar diri akan kemahasiswaan kita. Kita ini siapa? Kalau sudah tahu bahwa kita ini adalah mahasiswa, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Itu, apakah harus melakukan maksiat? Apakah harus menebarkan kebaikan? Apakah harus meraungi atau menaungi semua tindakan kita sehari-hari dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah? Itu, makanya untuk menciptakan nilai-nilai tertib atau mengaktualkan, menyatakan, menjadikan nyata nilai-nilai tertib ada, betul-betul ada dalam diri kita. Nilai-nilai peduli, nilai-nilai sopan, ya, santun ada dalam diri kita sebagai mahasiswa, maka kita harus muhasabatun nafs. Kita kembalikan pada diri kita sendiri. Ibda binafsik katanya. Mulailah kita dengan diri kita sendiri. Insya Allah berangkat dari kesadaran yang sempurna, maka nilai-nilai tertib, sopan, santun, peduli dalam diri kita itu akan tertanam. Karena tugas kita sebagai manusia itu hanyalah berusaha. Sedangkan yang menentukan itu adalah Allah. Nah, Imam Syafi'i mengatakan an-nasu bit-takhyir wallahu bit-taqdir. Manusia itu hanya bisa berusaha, sedangkan Allah itu yang menentukan. Ya, harus tugas kita harus berusaha untuk menanamkan nilai-nilai tertib. Ya tentunya kita harus mengkaji. Ya, seperti ini kan kita sudah tahu bahwa tertib seperti ini, santun seperti ini. Bagaimana tugas kita nanti setelah kajian ini berusaha semaksimal mungkin untuk mengaplikasikan ataupun mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan sekarang. Kalau misalkan nilai tertib, santun, sopan, dan peduli sudah tertanam dalam diri kita, maka keunggulan kita sebagai mahasiswa itu akan tercipta dengan sendirinya loh. Contoh, kemarin ini kalau yang putra-putra, kemarin tahun-tahun kemarin ini kan sudah melewati masa-masa tugasan, ya kan? Sudah melewati masa-masa tugasan. Saya yakin tindakan mereka di masyarakat ini merupakan tindakan yang terpuji. Sehingga mereka itu dianggap unggul. Nah, nilai-nilai sopan ada pasti dalam diri mereka.
nilai-nilai tertib, nilai-nilai peduli pasti ada. Dan ketika masyarakat itu memandang kita sebagai orang yang peduli, sebagai orang yang santun, sebagai orang yang apa tadi? Tertib, mengikuti aturan, maka secara spontanitas, secara tidak langsung masyarakat itu akan menjadikan kita sebagai orang yang unggul. Tapi karena ranahnya kita sebagai mahasiswa, maka mereka akan menganggap kita atau mengagungkan kita, menghormati kita. Iya kan? Nah, jangan sampai kita itu sebagai mahasiswa ngalak kerpat hibit di masyarakat. Kargiman istilahnya. Kan kadangkala dengan kemahasiswaannya dia sombong, ya. Acara agen saja orang lain yang mungkin kan ada nikah. Nah, acara agen sombong orang lain. Padahal masih banyak di sana orang yang lebih unggul. Tapi kita harus tetap berusaha. Bagaimana kita tetap menanamkan nilai-nilai santun, nilai-nilai peduli, dan nilai-nilai apa lagi? Nilai peduli, santun dan berdaya saing. Bukan. Unggul dan berdaya saing. Unggul ya. Ya. Bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin karena tugas kita adalah berusaha. Sedangkan Allah yang menentukan. Dan saya doakan semoga kita ini menjadi mahasiswa yang unggul ya. Amin. Ini hidayah yang tinggi yang diridhai oleh guru kita, oleh Allah Subhanahu wa taala dan guru-guru kita. Dan ini perlu saya sarankan ya. Dulu kebiasaan kami itu di UKIM ya. Itu suwan kebimbingannya. Dulu ketika saya ada kunjungan ke Jogja, tahun berapa ya? Ada kunjungan ke Jogja, anak-anak itu suwan. Baik dari FK SBYN, Mira dan Uin cuman ke Bagi. Almarhum, alhamdulillah ya, dan juga kita mendapatkan berkahnya. Amin. Ini beliau berpesan begini. Beda ya, karena Jogja, begitu. Nah, gitu. Beda ya, karena Jogja. Padahal beliau di Madura, mereka di Jogja. Ketika kami nyampe ke Jogja, disampaikan ke mereka. Ya, tuh. Sholat, ada yang lalai dalam sholat sehingga mereka tegar. Makanya dengan saya ini jurusan PAI ya, pendidikan agama Islam, bukan SAG. Kalau SAG itu sarjana alam gaib berarti. Ya, jadi bagi saya merupakan kewajiban untuk menyampaikan meniru ani walau ayat bagaimana kita ini menjadi mahasiswa yang unggul dengan nilai-nilai tertib, nilai-nilai santun dan peduli. Artinya kita menjadi mahasiswa yang khairun nas anfa'uhum linnas. Itu harapan yang saya harapkan dari kalian. Sehingga orang-orang masyarakat itu akan demen kepada kita, tidak benci kepada kita. Akan tetapi mereka akan menaruh kasih sayang kepada kita. Ingat loh, orang yang sombong, orang yang angkuh itu nggak ada nilainya. Ya. Bahkan orang yang rendah hati itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ini sesuai dengan hadis loh. Siapa yang nggak percaya ke hadis? Rasulullah itu bersabda, "Ma min tawadu'in illa rafa'ahullah." Tidak ada orang yang tawadu, orang yang rendah diri itu kecuali diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, kita boleh sombong, boleh. Kapan kita boleh sombong? Apabila kita menghadapi orang yang sombong, supaya kesombongan yang ada dalam orang itu juga ya mungkin itu tugas kita. Jadi untuk mengaktualkan nilai-nilai tertib, mengaktualkan nilai-nilai sopan dan peduli dalam diri kita sebagai mahasiswa, sehingga kita menjadi mahasiswa yang unggul dan memiliki daya saing yang kuat, maka kita harus kembalikan kepada kesadaran diri kita sendiri, atau yang disebut dengan muhasabatun nafsi. Siapa kita? Status kita itu apa sebagai mahasiswa? Ingat loh, tujuan kita manusia, ya khususnya mahasiswa, ini gak ada lain hidup di dunia ini kecuali untuk beribadah, membaktikan diri kepada Allah. Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan saya tidak ciptakan manusia, bahkan jin kecuali untuk beribadah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya kembalikan kepada moderator. Allahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Kita sudah mendengar
yang beliau katakan menjadi pelajaran untuk kita semua. Selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan, yaitu 3 pertanyaan, 2. Satu untuk laki-laki dan satu untuk perempuan. Mohon doanya kawan-kawan ya. Mohon doanya. Anak saya prematur. Sekarang dirawat di rumah sakit. Apa itu sana itu? Tahu. Iya, rumah sakit Paru. Jadi rencananya saya ke sana. Cuma saya punya kewajiban di sini. Kita paksa saya harus melaksanakan kewajiban saya. Ya, makanya dua saja bertanya. Tidak usah lebih. Ya. Nah, silakan. Siapa dari Pak Rupaya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi berbicara soal ilmu, apa? Kita itu sebagai manusia kita harus berilmu. Namun di sini itu ketika ketika kita melihat seseorang itu banyak orang yang sukses, namun di situ dia itu tidak sekolah, namun dia itu bisa sukses. Nah, yang mau jadi pertanyaan saya di sini, apakah orang berilmu itu harus sekolah atau gimana? Tuh. Dan yang kedua, berbicara soal sombong dibalas sombong itu sedekah tadi. Ya, ketika ada seorang sombong dan kita itu membalasnya sombong juga. Lah, ketika kita membalas sombong, bagaimana pandangan masyarakat ketika kita membalas seperti itu? Karena di situ kita itu tidak hanya hidup berdua, tidak hanya hidup dia dan saja yang namun di situ juga hidup banyak orang. Ya, kan? Bagaimana nanti pandangan masyarakat kalau seandainya kita membalas sombong? Bukankah di situ itu kita juga tadi berbicara akhlak dengan kita? Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak. Karena memori saya ini memori 4 GB bukan yang berapa tera. Jadi kayaknya ini saya deg-degan untuk menjawab. Ya, pertama apa tadi? Apakah orang yang berilmu itu harus sekolah? Kan gitu. Sebenarnya istilah sekolah itu kalau diistilahkan ke kata-kata Arab itu adalah madrasah. Madrasah itu adalah ismul makan, isim makan dari darasayat rusuk yang memiliki arti Belajar. Ya. Betul Rahim. Madrasatun. Letaknya di sini lil kasrul dilalati 'alal kasrah untuk menunjukkan bahwa banyak orang yang belajar di tempat itu. Ya. Sebelum saya menjawab, saya boleh bertanya? Saya boleh nanya. Kasih saya contoh orang yang sukses tapi dia tidak berguru. Iya, tapi dia tidak sekolah. Iya. Contohnya kan banyak kan orang kayak semacam petani ya kan. Iya. Petani itu sukses, namun dia tidak sekolah, tidak berguru. Iya. Tapi dia juga bisa sukses. Iya. Ini siapa? Mbak siapa? Mbak Rukoya. Sebenarnya Mbak Rukoya ini bagi saya terlalu sempit mengartikan sekolah. Ya, terlalu sempit mengartikan sekolah. Imam Zarnuji dalam Ta'limul Muta'allim itu mengatakan innal ilma la yanzuru ila ayyi amkinah. Ilmu itu tidak memandang tempat. Ya. Jadi kita belajar itu tidak harus di sekolah. Di luar sekolah kita berhak untuk Belajar. Jadi petani yang sukses itu pasti ada gurunya, meskipun tidak secara bisanadin muttasil. Cara memperoleh keilmuannya, meskipun tidak langsung dengan cara bisanadin muttasil atau sanad yang bersambung, meskipun dengan cara tinggi-tinggi dari orang lain. Itu gurunya itu sudah